Jessi Ya. sebagai yang bisa mengawal mungkin bagaimana sih melihat kasus Pak FA ini di Jampitsus, apakah ini merupakan membuat kekuatan besar atau seperti apa Jessi? Baik, begini, ini udah sebenarnya udah jadi pengamatan saya sebelum beliaunya ini dijadikan tersangka ya, karena saya punya channel YouTube juga. Ini saya memang mengamati akan ada seperti ledakan-ledakan dengan menangkap beberapa orang yang menjadi kaki tangan. Ya, jadi begini, jika ini ditanya apakah ini menjadi suatu dua kubu yang saling serang dan beliau ini adalah sebagai korban ya, korban pertama, nanti ini nextnya ada. Jadi ini memang dua kubu yang sedang perang pada saat ini, jadi beliau ini hanya sebagai trigger untuk yang lebih besar lagi atau saling serang. Karena saya melihat di sini ada indikasi dari Jampitsus ini nanti ini akan berkembang lagi. Gitu ya, ada Polri, karena ini saya melihat ada tektokan begitu ya dari dua arah begitu. Kalau kita dulu mengenal cicak buaya ya, nah ya kan, ini saya melihat hampir sama, energinya hampir sama, tapi ini seperti booming yang lebih gede lagi kali ini. Dan memang sesuai prediksi saya juga 2026 ini energi ini seperti terjadi kayak karma, panen karma, kemudian juga hal-hal buruk memang akan meledak, akan terungkap secara gamblang ke publik gitu ya. Publik akan terkaget-kaget, kemudian akan banyak sekali koruptor-koruptor yang tertangkap di 2026 ini, salah satunya ini. Tapi di atas ini ada lagi, karena sebenarnya ini hanya apa ya, kaki tangan aja Jampitsus ini. Oh, kaki tangan. Jadi ada yang lebih besar. Ada. Masih di ya. Apa di luar Kejagung? Di Kejagungnya sendiri bisa yang paling tinggi, tapi di atas Kejagung ini di luarnya ada, karena ada melindungi sesuatu atau rombongan sesuatu atau grup sesuatu yang berkaitan dengan 9 tit gitu ya. 9 naga. Oke. Jadi ada berkaitan nggak dengan kasus-kasus mega korupsi yang pernah ditangani Jampitsus? Ada. Makanya saya bilang ini hanya seperti trigger saja yang nanti akan berkembang lagi. Makanya saya bilang ini hanya kaki tangannya aja begitu loh. Jadi gini, kalau pandangan saya, mata batin saya melihat apa yang tertimbun didapatkan di rumah pribadi beliau itu bukan murni juga punya beliau. Jadi titipan tapi dipercayakan kepada beliau begitu. Jadi ini ada milik bersama, jadi bukan murni milik beliau. Ada dititipkan atau jatah siapa, milik siapa, tapi berangkasnya ada di beliau karena dianggap beliau ini kebal hukum begitu ya. Tapi menurut Mbak Jessi, apakah dia sekarang udah tersangka gitu ya Pak, dan kasusnya berkasnya juga udah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Ini ada indikasi dia gak bakal masuk atau bakal masuk? Masuk karena ini seperti dua kubu yang udah saling mengincar atau mengintai sasaran yang lebih besar. Karena mohon maaf saya melihat ini terkait dengan pimpinan tertinggi Republik Indonesia saat ini. Gitu. Jadi kenapa Jampitsus ini dijadikan tersangka? Begitu. Kemudian kemarin Tan Kian juga ini ada satu rentetan saya melihat, dan ini saya melihat ada trigger juga dari pimpinan tertinggi Republik Indonesia saat ini, Presiden. Kenapa? Berarti dua geng besar ya, geng Hambalang dan geng Solo ya kalau saya boleh bicara di sini. Nah ini dua kubu besar. Mungkin gimana sih isinya beredar di sosial media ini sebenarnya dua kekuatan besar antara Solo dan Hambalang. Itu apakah benar gitu? Tidak ada politik yang abadi ya dalam persahabatan atau pertemanan ya. Dalam politik itu tidak ada yang namanya teman sejati atau sahabat sejati. Sama juga yang saya lihat di sini, mungkin kemarin mereka satu gerbong, tapi ya ini tadi ketika gerbong ini terlalu banyak tuntutan, pimpinan saat ini kan juga nama baiknya kemudian kita bisa secara kasat mata juga bisa melihat bagaimana
tuntutan kepada presiden saat ini untuk dilengsarkan. Nah, ini kan juga menjadi ancaman buat beliau ketika beliaunya sebagai pimpinan tertinggi di sini saya melihat terancam, maka beliaunya menekan juga. Begitu. Jadi mohon maaf saya melihat di sini seperti ada negosiasi memang dulunya, cuma negosiasi ini sepertinya tidak menguntungkan beliau saat ini. Iya, begitu. Jadi ada yang berkhianat di dalam negosiasi yang kemarin satu gerbong ini, begitu. Saya melihat seperti itu. Mana apa yang Solo berarti? Geng Solo. Yang Solo ya? Iya. Ya tidak, nggak komitmen yang saya melihat di sini. Ya, yang saya lihat di sini geng Solo ini tidak komitmen, begitu ya. Ada bermain di balik layar lagi, begitu ya, tidak sesuai dengan komitmen sehingga posisi beliau ini terancam. Terus ini berarti ada kaitannya dengan apa? Gempitsus ini, kasus Gempitsus ini Ada, 2029. ada, jelas ada. Ada, ini mega kasus ya kalau saya lihat di sini gitu loh. Ya, kalau dibuka secara mata batin saya melihat ini akarnya luas banget. Jadi bukan hanya sampai di Jampitsus, akan nanti ada muncul nama baru yang lebih besar. Dari coklat tua atau coklat muda? Dua-duanya. Jadi nanti masyarakat ini melihat nih, saling dipertontonkan, yang coklat muda ada, yang coklat tua ada, begitu. Ada, yang loreng ada, begitu ya. Akan ada banyak sekali. Ya nanti rakyat siap-siap aja popcorn gitu ya untuk nonton gitu. Ya. Oke. Jadi ini tambahan sedikit terkait. Oke. Berarti konklusinya itu seperti apa? Di penangkapan ini tuh emang karena murni dia ini korupsi terkait batu bara, apa karena hanya kriminalisasi politisasi semata? Begini, kalau saya lihat di sini memang ada kaitan dengan kasus batu bara ya, kemudian juga pemadaman listrik di beberapa waktu lalu. Nah, ini yang mengindikasi kenapa beliau akhirnya terendus begitu ya, tercium begitu. Ini nih skandal mega proyek batu bara ini mungkin dari kasus-kasus besar beliau sebelumnya. Nah, ini begitu loh. Akhirnya kalau dibuka lagi nanti kalau misalnya beliaunya speak up begitu ya, menyampaikan nama-nama lain, ada nama besar berkaitan dengan menteri begitu ya. Menteri-menteri ada yang terlibat, pejabat-pejabat tinggi juga akan terlibat. Sama seperti kasus BGN deh. Nanti mereka akan berkicau begitu. Ya, akan menyebutkan nama-nama begitu. Terkait dengan batu bara sangat ada kaitannya.